Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Perkenalkan, saya Ibu Suprih dari SMPK Widyatama. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi persamaan linier satu variabel. Tahukah kalian, salah satu tokoh yang terkenal yaitu Albert Einstein itu juga menggunakan persamaan dalam teori relativitas yang diciptakannya. Nah, sangat menarik bukan? Nah, kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar dulu yang pertama persamaan linier satu variabel. Bagaimana kita mencari himpunan selesaian dan juga bagaimana kita melakukan penerapan dalam masalah nyata. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi bentuk persamaan linier satu variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan masalah persamaan linier satu variabel. Pertama-tama kita belajar dulu apa itu kalimat matematika. Jadi seperti dalam bahasa Indonesia pun dalam matematika ada yang namanya kalimat matematika. Ada yang disebut dengan kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja, atau memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Kemudian kalian sudah mengenal sebelumnya apa itu variabel. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh, apakah kalimat matematika di bawah ini merupakan kalimat terbuka? Yang pertama, 2 dikurangi M sama dengan 1. Ya, ini merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu M. Yang kedua, 2A dikurangi 4 kurang dari 31. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena kita melihat memiliki variabel yaitu A. Sedangkan yang ketiga, contohnya adalah 7 kali 4 sama dengan 11. Wah, itu kok salah Bu, 7 kali 4 kan 28. Nah, ini kalimat juga. Hanya ini bukan kalimat terbuka, melainkan kalimat tertutup. Karena sudah jelas kalimat tersebut bernilai salah. Jadi bisa juga dilihat tidak memiliki variabel. Kemudian kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan selesaian dan himpunan selesaian. Tentukan selesaian dan himpunan selesaian dari persamaan di bawah ini. 2 dikurangi M sama dengan 1. Kalau kita tulis secara matematis, 2 dikurangi M sama dengan 1. Selesaiannya adalah M sama dengan 1. Himpunan selesaiannya adalah himpunan yang anggotanya 1. Artinya apa? Ketika M-nya kita ganti 1, kita gantikan ke persamaan tersebut, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Itu merupakan kalimat yang bernilai benar. Maka itulah selesaiannya. Dan kalau kita masukkan ke dalam himpunan, namanya himpunan selesaian. Ditulis dengan menggunakan kurung kurawal. Contoh yang kedua sekarang. 5P tambah 2 sama dengan 9. Nah, di sini kita tidak bisa menemukan nilai P yang memenuhi. Maka kita katakan selesaiannya tidak ada. Himpunan selesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita masuk dalam persamaan. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan?
persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan. Bagian di sebelah kiri sama dengan disebut ruas kiri, sedangkan bagian di ruas kanan disebut ruas kanan. Sedangkan persamaan linear satu variabel, nah ini lebih khusus lagi, adalah kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 yang memiliki hubungan sama dengan. Contoh, 2x kurangi 4 sama dengan 8. Yang kedua, 7a ditambah 5 sama dengan 3a tambah 4. Itu juga persamaan linear satu variabel. Contoh yang ketiga, 3p kuadrat ditambah 5p dikurangi 7 sama dengan 0. Ini bukan persamaan linear dengan satu variabel, karena variabelnya berpangkat 2. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan? Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita bayangkan kita menggunakan timbangan. Jadi timbangan akan seimbang kiri sama dengan kanan apabila berat benda pada lengan sebelah kiri sama dengan berat benda pada lengan sebelah kanan. Nah, ini contohnya bagaimana kita akan menyelesaikan persamaan ini menggunakan konsep timbangan tadi. Jadi contoh yang pertama, x ditambah 4 sama dengan 7. Jadi pada yang sebelah kiri itu ada satu bola dengan 4 kubus. Sedangkan yang di sebelah kanan itu ada 7 kubus. Kalian bisa melihat timbangan ini dalam keadaan seimbang. Artinya sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu beratnya sama. Maka kalau kita tulis secara matematis, jadi kalau yang bola tadi kita tulis sebagai x, maka x ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, menyelesaikan persamaan berarti kita mencari harga x-nya itu. Nah, jadi pada langkah yang kedua kita bisa melihat bahwa pada yang sebelah kiri itu kita ambil 4 kubus tadi. Yang kanan juga diambil 4 kubus. Kita ingat supaya tetap seimbang. Jadi kalau kiri diambil 4 kubus, kanan juga diambil 4 kubus. Nah, ketika sudah diambil 4 kubus, maka kita bisa melihat, jadi di situ tadi kita bisa melihat bahwa bola itu sama dengan yang di sebelah kiri itu sama dengan 3 kubus. Jadi itulah penyelesaiannya. Jadi ini kalau kita menggunakan konsep timbangan. Contoh yang kedua, 8 sama dengan x dikurangi 7. Jadi kalian bisa melihat pada timbangan yang sebelah kiri itu ada 8 kubus, sedangkan yang di kanan itu ada satu timbangan, ada satu timbel begitu, yang itu beratnya adalah x dikurangi 7. Nah, maka apa yang kita lakukan supaya ini seimbang? Maka yang x dikurangi 7 tadi yang di sebelah kanan, kita tambahi dengan 7 kubus. Yang kiri kita tambahi dengan 7 kubus. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa timbangan itu beratnya adalah 15. Nah, jadi sekarang konsep menggunakan timbangan tadi kita pakai sekarang untuk menyelesaikan persamaan. Sekarang bagaimana kalau sudah tanpa timbangan lagi? Aturan yang dipakai dalam menyelesaikan persamaan ini tetap bahwa ruas kiri dan ruas kanan dalam persamaan boleh ditambah, dikurangi, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama agar tetap seimbang. Jadi seperti 3x tambah 7 sama dengan 16. Maka kita lihat di situ yang dimaksud dengan ruas kiri itu yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah 3x tambah 7. Sama dengan yang di sebelah kanannya sama dengan adalah ruas kanan 16. Kita ingat bagaimana kita menjumlah, misalnya kalau 7 ditambah negatif 7 atau 7 dikurangi 7, maka hasilnya 0. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita punya negatif 10, kita tambah dengan 10,
hasilnya 0. Ini kita ingat kembali supaya kita nanti bisa menyelesaikan persamaan ini. Jadi sekarang contohnya, misalnya tentukan himpunan selesaian dari 12 tambah X sama dengan 40. Jadi 12 tambah X sama dengan 40. Kalian bisa melihat pada cara menyelesaikannya, 12 ditambah X sama dengan 40. Supaya kita ini tujuannya mencari X. Nah, di ruas kiri supaya tinggal X, maka 12 ini supaya hilang, supaya 0, maka yang kita lakukan adalah kita kurangi 12. 12 dikurangi 12 ditambah X. Jangan lupa, karena ruas kiri dikurangi 12, maka ruas kanan juga dikurangi 12. Sehingga kita dapatkan 12 dikurangi 12, 0 ditambah X, hasilnya X. Sedangkan yang di ruas kanan, 40 dikurangi 12 itu sama dengan 28. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 28. Kalau kita menulisnya dalam bentuk himpunan selesaian, kita tulis 28, kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Nah, apakah penyelesaian ini benar-benar sudah tepat untuk persamaan ini? Maka apa yang kita lakukan? Kita periksa. 12 tambah X sama dengan 40, coba kita X-nya kita ganti 28. 12 ditambah 28 sama dengan 40. 40 sama dengan 40, sudah benar. Maka selesaian yang kalian temukan itu sudah benar. Untuk yang berikutnya, bagaimana kalau sekarang soalnya adalah dalam bentuk soal cerita, maka kita terjemahkan dulu. Nah, kita terjemahkan di situ, jadi dari kalimat yang ada itu, kemudian kita terjemahkan, kita dapatkan persamaannya. Jadi B dikurangi 8, dikurangi 11 sama dengan 23. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya B sama dengan 42. Contoh yang keempat. Nah, di sini kita bisa melihat untuk contoh yang keempat, yang A, 3X ditambah 1 sama dengan negatif 7. Maka kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat tujuannya, menentukan penyelesaian atau selesaian berarti mencari harga dari variabel. Di sini berarti variabelnya adalah X, kita tujuannya adalah mencari X. Jadi 3X ditambah 1 sama dengan negatif 7. Pada ruas kiri, tambah 1 itu supaya 0 kita kurangi 1. Maka pada ruas kanan kita kurangi 1 juga. Sehingga pada langkah berikutnya kita dapatkan 3X sama dengan negatif 8. Tujuannya kita mencari X. Jadi kalau 3X supaya menjadi 1X, maka kita bagi 3. Ruas kiri kita bagi 3, maka ruas kanan kita bagi 3. Sehingga kita dapatkan 3X bagi 3 sama dengan X, sedangkan negatif 8 dibagi 3, negatif 8/3. Jadi inilah selesaiannya. Contoh yang kedua, contoh yang B, negatif 3/5P sama dengan 4/15. Nah, supaya menjadi P saja, menjadi 1P, maka negatif 3/5 kita kalikan dengan kebalikannya. Kita kalikan dengan negatif 5/3. Ingat, ruas kiri kita kalikan dengan negatif 5/3, maka ruas kanan kita kalikan dengan negatif 5/3. Sehingga kita dapatkan P-nya adalah negatif 4/9. Nah, sedangkan ini bagaimana kalau pakai konsep timbangan? Nah, ini pakai konsep timbangan. Coba itu bisa dipelajari sendiri bagaimana menentukan dengan menggunakan konsep timbangan. Nah, langsung saja pada contoh yang ke-6, bagaimana kalau soalnya bentuknya adalah 2 dikalikan X kurangi 4 tambah 5X sama dengan 34.
Maka langkah penyelesaiannya 2 kali X kurangi 4. Nah, maka 2 dikalikan X itu sama dengan 2X. Kemudian 2 dikalikan min 4 itu sama dengan min 8. Ditulis di situ, kurangi 8, ditambah 5X sama dengan 34. Kita selesaikan, 2X tambah 5X itu 7X, dikurangi 8 sama dengan 34. 7X kurangi 8 sama dengan 34. Nah, supaya tinggal 7X saja, kurang 8, kita tambah 8. Maka yang ruas kanan, kita tambah 8 juga. Sehingga 7X sama dengan 42. 7X supaya menjadi 1X, maka masing-masing ruas kita bagi 7. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6. Sehingga himpunan selesaian dari persamaan tersebut adalah himpunan yang anggotanya 6. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar matematika yang sangat menyenangkan. Yakinlah apa yang kita pelajari pasti akan sangat berguna untuk bekal di masa depan. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati.